Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanta Nugra Akbar, NIM 23111220. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum pemerintahan yang layak. Asas-asas umum pemerintahan yang layak atau PL adalah prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan atau keputusan pejabat agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi warga-warga. AUPL bersifat normatif dan berfungsi sebagai tolak ukur apakah suatu tindakan pemerintahan dapat dikatakan sah dan adil, meskipun tidak selalu tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, setiap keputusan dan tindakan pejabat pemerintah wajib berdasarkan asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang layak. Dasar hukum AUPL di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pasal 10 secara eksplisit menyebutkan jenis-jenis AUPL seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Yang kedua yaitu jurisprudensi dan doktrin hukum administrasi. Sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, AUPL sudah dikenal melalui doktrin dan praktik hukum, terutama dalam pemikiran Philips M. Hayon yang memperkenalkan AUPL dalam konteks perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan pada tahun 1987. Selanjutnya ada jenis-jenis AUPL yang terdiri dari asas-asas kepastian hukum. Tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang jelas dan tidak berubah-ubah. Yang kedua yaitu kemanfaatan. Setiap tindakan pemerintahan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu asas tidak menyalahgunakan wewenang. Pejabat dilarang menggunakan wewenangnya untuk tujuan pribadi atau di luar tujuan wewenang itu sendiri. Yang keempat yaitu asas keterbukaan. Proses pengambilan keputusan transparan yang dapat diakses publik dan dapat diakses di publik. Yang kelima yaitu asas proporsionalitas. Keputusan pemerintahan harus seimbang antar tujuan dan cara digunakan. Yang keenam yaitu asas profesionalitas. Pejabat harus bertindak berdasarkan kompetensi dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu asas akuntabilitas. Semua tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif. AUPL diterapkan sebagai pedoman normatif bagi pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan dan tindakan agar tidak melanggar hukum dan merugikan hak masyarakat. Beberapa contoh penerapannya yaitu asas kepastian hukum. Dalam pemberian izin usaha atau sertifikat tanah, pejabat wajib mengikuti prosedur dan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya sengketa sertifikat ganda bisa dibatalkan jika proses penerbitannya tidak memenuhi asas kepastian hukum. Kemudian ada asas tidak menyalahgunakan wewenang. Ketika seseorang kepala daerah memberikan proyek pemerintahan kepada kerabat tanpa proses lelang terbuka, hal ini melanggar asas tidak menyalahgunakan wewenang dan dapat dibatalkan secara pengadilan tata usaha negara. Yang ketiga yaitu ada asas keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam pengolahan APBD atau APBN, pemerintahan daerah dan pusat diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta lembaga pengawasan seperti BPK. Yang terakhir yaitu ada asas proporsionalitas. Pemberian sanksi administrasi, misalnya menyambut izin,
harus mempertimbangkan tingkat kesalahan dan akibatnya agar tidak merugikan secara tidak adil. Kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi yaitu sistem hukum Indonesia AUPL telah mendapatkan pengakuan yuridis secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pasal 10 yang menyebutkan jenis-jenis asas seperti kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, akuntabilitas, dan lainnya. Dengan diterapkannya AUPL secara konsisten, maka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat menjamin good governance, perlindungan hukum bagi rakyat, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.